Oh, parah nih aku. Nanti Langsung. recordingnya dikasih ke masing-masing kelompok. Jadi biar mereka Enggak, perbaiki. nanti kita pasang di itu kok. YouTube. Oh, tapi yang private kan, nggak di public. Kalau ini udah kelihatan ya? Nggak, sip. Tinggal di Iya. full screen. Udah ya? Belum full screen. Oh. Kenapa ya? Ini udah. Enggak, di aku enggak. Belum. Mungkin koneksi ya. Udah. Coba. Atau mungkin coba dikirim ke Maya atau teman-teman yang lain, ada yang bisa share screen? Ini sama dengan yang sebelumnya kah, Klau, atau gimana? Beda, Mbak. Oh, boleh dikirim di grup kah? Nanti saya coba share. Oh iya, Mbak, boleh. Sudah? Loading, Mbak. Oke. Itu signal ya. Di mana-mana signal itu selalu jadi ini. Kendala. Sudah? Belum bisa juga, Mbak. Kenapa Klau tidak bisa share di situ? Iya, Mbak, nggak bisa itu. Pas mau kirim, loading terus di itunya. Oh. Ada yang lain bisa kirim, bantu, Nurka atau Anissa kah? Atau Dede? Tadi sebenarnya waktu di Claudia share itu, kalau nggak bisa full screen, terus dipindahin series juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah ada nih dari Nur. Iya. Dari Anissa. Bentar. Syukurlah. Oke, saya share ya. Siap, Mbak. Iya, Mbak. Nah, udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, sip. Next, Kak. Langsung. Nah, untuk outline presentasi kita hari ini itu, yang pertama masalah sosial kekeringan di NTT, kemudian sampah plastik di NTB. Nah, selanjutnya ada mind map terkait isu tersebut. Dan yang terakhir, Sustainable Development Goals. Nah, next. Nah, untuk frame yang ini itu, kekeringan. Nah, isu kekeringan ini, vulnerability-nya itu, permasalahan kekeringan ini tuh berkaitan dengan iklim ya tentunya, dan geografi yang kering. Kemudian resiliensinya itu
masyarakat berjalan kaki rata-rata 5 km per hari menuju sumber air minum, menghabiskan 50% anggaran rumah untuk membeli air minum saja. Kemudian petani pun beralih ke tanaman musiman. Jadi ini para petani juga menanam tanaman itu dia musiman. Nah, selanjutnya adalah mitigation. Nah, ini mitigation itu suatu langkah untuk mengendalikan atau pencegahan kembali dan kontrol terhadap risiko kekeringan ini yang terjadi. Nah, dengan pengendalian yang tepat tentu saja dapat mengurangi tingkat risiko yang terjadi dan membawanya ke paling minim tingkat risiko sehingga tidak terlalu berpengaruh besar. Nah, kami di sini memilih langkah teknologi tetes air. Nah, teknologi tetes air ini adalah cara pemberian air dengan meneteskan air melalui pipa-pipa di sekitar tanaman atau di sepanjang larikan tanamannya. Nah, tentu saja teknologi ini memiliki keunggulan yang pas untuk isu kekeringan ini. Yang pertama cocok untuk lahan kering, kedua dapat mengurangi timbulnya leaf burn atau pada tanaman itu kan biasa ada leaf burn karena hanya bagian perakaran saja yang dibasahi. Nah, kemudian juga keunggulannya itu meningkatkan pertumbuhan tanaman karena kelembaban tanah yang terjaga oleh tetesan air ini. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan nilai guna air karena air yang digunakan itu lebih sedikit dan lebih efisien dengan teknologi tetes air ini. Nah, cara ini pun juga telah berhasil diterapkan di beberapa daerah kering di NTT, seperti Kabupaten Sika dan Kabupaten Timur Tengah. Nah, diharapkan sistem serupa dapat juga berkembang di Desa Langedawe, Kecamatan Ensesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Nah, cara seperti ini dapat dijadikan sebagai bahan percontohan untuk masyarakat di daerah lain di wilayah Kabupaten Nagekeo. Nah, selanjutnya itu ada adaptation. Nah, penyesuaian diri terhadap kondisi kekeringan ini. Nah, ini tuh kita bisa memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien, seperti membangun fasilitas tampungan air hujan, seperti membuat waduk atau embung, membuat dan memperbanyak resapan air. Contohnya itu rainwater storage. Nah, rainwater storage ini juga bisa dibuat green infrastructure. Nah, dikatakan green infrastructure itu karena didesain dengan tidak menghilangkan lahan hijau di atas bangunan yang nantinya akan dijadikan sebagai area resapan air ini. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya serahkan. Siapakah teman Anda yang selanjutnya? Suaranya Anissa tadi mana ya? Sudah ada, Kak? Anissa Tidak. bilang selanjutnya saya serahkan kepada teman. Ini dia tidak mau gerak, sabar. Kenapa dia tidak mau gerakin? Ya, Ini, oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu masalah sampah di NTB. Aduh, hilang. Ya. Di mana masalah sampah ini menjadi masalah yang ada di wilayah NTB sekarang. Kemudian resilience dari sampah ini yaitu bisa. halo. Waduh. Mayang, aku yang hilang apa? Kayaknya ini yang hilang. Ini yang hilang, Kak. Oke.
Halo? Masuk. Iya. Masuk ya. Iya, maaf. Dilanjut aja. Selanjutnya itu masalah sampah di NTB, di mana vulnerability dari ini yaitu kurangnya kesadaran tentang sampah, kemudian maraknya penggunaan plastik, dan selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan warga mengenai sampah. Adapun resilience dari ini yaitu pembakaran tumpukan sampah plastik, kemudian membeli air minum bersih karena telah terjadi pencemaran tanah dan air. Selanjutnya yaitu adaptation, di mana dilakukan daur ulang sampah, kemudian eco-friendly product, contohnya seperti tas plastik dan kerajinan lainnya. Dan yang terakhir yaitu budaya buang sampah pada tempatnya. Adapun mitigasi yaitu sosialisasi sampah plastik, di mana jika dilakukan sosialisasi yang lebih dari sebelumnya, maksudnya lebih luas lagi kepada masyarakat, maka akan membantu menambah pengetahuan masyarakat mengenai sampah. Kemudian peraturan daerah tentang penanganan sampah, di mana di sini masih peraturan daerah itu masih belum banyak yang mematuhinya, dan juga belum ada peraturan yang benar-benar ditegakkan atau dijalani di sini. Selanjutnya yaitu waste treatment di bank sampah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Berikutnya siapa lagi? Claudia ya? Next slide dulu. Next slide ini masih ada kan? Sebentar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk pada slide yang kelima, yakni mind map isu yang kelompok kami ambil. Yang pertama, kami mengambil isu lingkungan sosial, yakni di daerah NTT sulitnya akses air bersih, dan di NTB sampah yang menumpuk. Next, Kak. Okay. Sulitnya akses air bersih di Kabupaten Ayakeo disebabkan karena fasilitas distribusi air yang kurang. Kurangnya fasilitas pendistribusian air ini menyebabkan masyarakat di sana harus menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan air. Yang kedua, kondisi geografis Ayakeo yang berupa lahan kering, yang mana curah hujan pada daerah tersebut hanya sekitar 8 hari per tahun. Impact dari isu ini ialah yang pertama, meningkatnya stunting. Stunting yang terjadi pada daerah kering di NTT ini menjadikan NTT masuk dalam 10 provinsi dengan kasus stunting tertinggi. Yang kedua, meningkatnya gizi buruk. Karena kesulitannya akses air bersih ini, mayoritas penduduk menghabiskan hampir setengah anggaran rumah tangganya untuk membeli air minum ketimbang memenuhi asupan gizi yang berkualitas. Yang ketiga, perekonomian yang menurun. Kekeringan yang berkepanjangan dan curah hujan yang rendah membuat warga yang bergerak pada sektor pertanian menjadi semakin lesu. Solusi dan impact dari isu ini menurut kelompok kami yang pertama, membuat teknologi irigasi tetes air untuk pertanian. Teknologi tetes air ini dengan cara pemberian air dengan meneteskan air melalui pipa-pipa di sekitar tanaman yang sangat cocok untuk daerah dengan lahan yang kering. Yang kedua, ialah memberikan kampanye komunal untuk mendorong pemerintah membangun fasilitas untuk masyarakat di sana. Baik, kita masuk untuk isu yang kedua dari daerah NTB, yakni sampah yang menumpuk. Yang disebabkan oleh yang pertama penggunaan plastik yang berlebihan sehingga membuat bekas penggunaannya menumpuk. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan plastik, seperti yang kita ketahui bahwa plastik dapat sangat berbahaya untuk kesehatan dan juga lingkungan.
Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah. Sampai saat ini, sebagian masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Dampak dari isu ini ialah dapat terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air dan banjir karena pemakaian sampah plastik yang berlebihan. Solusi dari penyebab dan dampak penggunaan sampah plastik ini, yang pertama, pengelolaan limbah plastik, sosialisasi bahaya sampah plastik, penerapan peraturan daerah dalam penanganan sampah, dan juga pengurangan sampah plastik. Baik, untuk next slide-nya, Kak Klau. Terima kasih. Selanjutnya, masalah-masalah ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals untuk masalah kekeringan sendiri dan sampah itu kekeringan khususnya itu berkaitan dengan poin nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Kemudian poin nomor 13 penanganan dan perubahan iklim, lalu nomor 15 ekosistem daratan. Kemudian juga untuk sampah secara relevan berkaitan dengan poin nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu di samping ini adalah beberapa contoh nyata kasus-kasus yang terjadi di dua wilayah yang kami ambil sebagai wilayah yang mengalami masalah-masalah sosial ini. Yang pertama itu bisa kita lihat bersama ya, ada bencana banjir di 2021 itu di Gunung Sari, Ranjok, NTB itu akibat luapan air sungai dan kiriman sampah dari Kota Mataram juga beberapa daerah Lombok Barat. Kemudian yang kedua ini bisa kita lihat bersama adalah areal persawahan tada hujan di Malawitu Nagekeo yang dibiarkan terlantar karena hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah dan juga masalah kekeringan yang akhir-akhir ini sangat sering terjadi di Nagekeo. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan Kak Dedi. Ini kan ada dua ya, satu NTT, satu NTB ya. Kok malah Sabar, di... aku share dari slide ini ya. Aku share dari slide 1. Ya, yang ketiga masuk ke ketiga. Sebenarnya udah bagus ya, udah pakai framework yang ada, jadi nggak terlalu melebar kemana-mana. Yang pertanyaan aku untuk yang kekeringan di NTT itu tadi sempat aku tulis kayak karena ngebahasnya soal application of drip irrigation ya, untuk salah satu yang mau di propose itu adalah mengatasi atau ya mengatasi impact daripada kekeringan dan yang berakibat kepada nutrisi atau malnutrition. Ini kenapa slide-nya belum berubah sih? Jadi kebingungan. Kak Maya, nomor 5, slide 5. Halo? Mayang, ini yang freeze siapa nih? Halo? Yang lain dengar aku nggak ya? Dengar Mas Dedi. Berarti Mayanya yang freeze. Oke. Ya udah kita ngobrol aja sambil dia balik lagi. Ya, jadi nutrisi ya, dan pakai drip irrigation yang tadi ya. Nah, drip irrigationnya tuh skalanya itu kalau malnutrition kan kalau kita ngomongin kayak skala pertanian yang luas kan agak susah ya. Jadi mungkin usulnya dipersempit drip irrigation untuk skala rumah tangga. Jadi misalnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan menggunakan teknologi drip irrigation. Misalnya kayak gitu ya. Investasinya lebih murah, kemudian pemenuhan kepada nutrisi keluarga juga lebih dekat. Aduh, ini kan nggak bisa lihat, jadi nggak tulis semua tadi.
Kemudian drip irrigation-nya itu kalau yang kasus yang sudah di case tadi yang udah dilihat di Nagakeo tuh dia pakai tenaga apa ya? Ini Claudio ya. Tenaga surya atau tenaga apa dia? Atau gravitasi? Kalau yang di Nagakeo dia belum pakai tenaga surya sih Mas, jadi masih pakai listrik LN. Oh, jadi Untuk dia itu, jadi PLN kalau di Nagakeo tuh yang terjadi, mungkin saya bisa izin share screen. boleh, boleh. Nah, apakah terlihat ya? Ya, oh ada Jadi di pakai Nagakeo yang terjadi itu dia pakai listrik di sini. Jadi nanti di sini dia pompa pakai ya. sajak, dia pompa terus dia naikin ke atas. Sumber listriknya itu dari PLN. Ya, jadi karena ini kita ngomonginnya soal climate dan energi, mungkin solusi yang bisa kamu provide adalah pakai tenaga surya untuk pompanya, karena kan lebih penghematan ya, nggak perlu bayar listrik, cuman bayar beli solar PV panel murah meriah. Tidak perlu pakai baterai karena kan nyiram airnya kan hanya di siang hari ya, di mana nggak nyiram juga ya, hanya untuk narik ke tower kan. Ya, hanya untuk narik ke tower. Ya, jadi tidak perlu pakai baterai, pakai sistem DC aja cukup. Dia langsung bisa melakukan itu dan itu murah sekali. Artinya pompanya juga harus pakai DC ya. Yang gitu. Jadi ada solusinya mengadres ada isu kamu masukin tema energi terbarukan juga di situ. Iya, Mas. Ya. Terus mungkin kalau solusinya lebih ke kalau mau application of drip irrigation untuk malnutrition karena tadi ya banyak berkurangnya gizi buat anak-anak dan segala macam. Terus, ibu hamil ya, kalau malnutrition itu kan biasanya pada saat hamil ya. Berarti mungkin bisa bikin dipropose misalnya drip irrigation-nya tingkat komunitas atau farmingnya ini tingkat komunitas atau tingkat RT, RW, lurah atau tingkat rumah tangga misalnya ya. Ya, Skalanya itu diperjelas jadi nggak mengambang seolah-olah kayak seluruh kabupaten Nagakeo bikin perkebunan drip irrigation gitu. Jadi yang lebih mendekat kepada masyarakat. Nah, temanya berarti kamu udah sangat spesifik ke food ya, tidak ke forest. Jadi, aduh ini nggak ditampilin presentasinya jadi bingung, lupa. Jadi, sabar. Jadi yang berhubungan dengan forest tadi itu hanya sebagai pengantar aja bahwa airnya susah, ya kan? Sumber air susah. Yang di slide berapa? 5 aja deh biar gampang. Orang akhirnya berjalan kaki lebih jauh untuk mengambil air. Nah, kalau dengan demikian solusi kamu untuk penggunaan lahan kering tadi, pertanyaannya adalah kan katamu airnya susah kok. Sekarang solusinya kok pakai air lagi kayak gitu. Jadi yang nggak relevan dihapus aja. Karena kamu kan punya 2 isu. Oh, yang tadi itu di slide yang paling pertama ya. Kemudian udah kamu kerucutin di sini ya. Benar ya? Iya, Mas. Oke, jadi udah benar nih. Tinggal skalanya di propose skala desa, lurah, kecamatan, RT, RW misalnya kayak gitu. Ya. Jadi misalnya kamu propose program drip irrigation untuk kebun yang bisa dimakan itu apa ya bahasa Indonesianya? Agri product ya apa ya? Hortikultura. Ya gitulah, edible food untuk tingkat RT misalnya kayak gitu kan. Itu kan replicability-nya ada ya karena setiap desa RT itu kan ada budget.
Tuh. Terus campaign komunal untuk mendorong pemerintah membangun fasilitas. Berarti kamu propose itu disupport oleh budget dari pemerintah, ya kan? Iya, Nah, sebenarnya kalau yang saya maksud sih yang campaign komunal itu Mas Dedi, kemarin itu kan kalau di NTT kan khususnya di Flores, terus di Lembata lagi rame-rame program plan yang Run for Equality ya. Jadi itu tuh campaign komunalnya tuh mereka mengadakan program itu dapat dana, kemudian karena pemerintah melihat bahwa ada pihak swasta yang bekerja bisa dapat dana, akhirnya mereka tergerak gitu untuk ikut membangun drip irrigation. Membangun drip irrigation sama fasilitas-fasilitas perairan lainnya untuk mendukung distribusi air jadi makin dekat. Berarti untuk mendorong pemerintah membangun fasilitas manajemen dan distribusi air yang lebih baik, gitu kan? Benar. Terus jadi ada dua, berarti campaign komunal ini di-lead oleh pemerintah. Oh enggak, ini maksudnya campaign ini dilakukan oleh stakeholder di masyarakat ya. Jadi harusnya bukan campaign ya, advokasi. Ya. Jadi kamu mau melobi pemerintah untuk membangun fasilitas dan distribusi manajemen air yang lebih baik kan? Jadi bukan campaign tapi advokasi ya. Kalau campaign itu lebih kayak mendistribusikan informasi. Tidak ada affirmative action ya. Kalau advokasi kan affirmative action-nya ya kamu berharap pemerintah mendengar dan melakukan itu kan. Itu solusi yang satu. Terus yang keduanya adalah teknologi irigasi tetes air untuk pertanian ini untuk yang bisa di-drive dari skala yang lebih rendah ya. Bisa rumah tangga atau bisa desa dan seterusnya. Terus ya jadi cuman fokus ke lahan kering, stunting dan gizi. Artinya impact ke SDGs-nya adalah perempuan dan anak-anak ya. Karena kan stunting itu berpengaruhnya ke ibu hamil dan anak-anak kan? Iya benar, Mas. Ya. Jadi nanti ditambahin ke koneksi ke SDGs-nya. Ada lagi yang lain nggak ya SDGs yang lain yang lebih nanti dilihat ya SDGs mana lagi yang lebih berhubungan. Sebenarnya tuh mau masukin yang SDGs nomor 3 juga sih Mas. 3 apa ya? Kalau air bersih, kalau 3 tuh kalau nggak salah kesehatan gitu ya. Kesehatan, iya benar. Soalnya sebenarnya tuh kalau air bersih kan masalah yang di NTT itu stunting itu dimasukkan karena mungkin biar lebih spesifik. Tapi masalah-masalah lain tuh malaria ya. Air bersih. Apalagi malaria itu penyakit endemik gitu. Untuk wilayah-wilayah di NTT. Karena curah hujan, iklim, dan lainnya. Jadi mungkin kalau masukin ke nomor. Nggak apa-apa. Masukin yang nomor Maksudnya gini. bisa. Kan kamu mulai dari framework yang luas ya. Di slide kamu yang nomor paling pertama itu kan luas ya. Kamu ngomongin soal lahan kering, sumber air yang makin jauh, impact-nya yang semakin impact-nya masyarakat berjalan kaki lebih jauh, terus ada pengaruh juga yang barusan kamu ngomong, ada tropical disease ya kayak malaria dan seterusnya yang prevalence-nya lebih tinggi sekarang, lebih banyak orang menderita malaria dan segala macam, misalnya ada korelasi di situ ya. Tapi kemudian kan kamu kamu memilih isu yang lebih mengerucut ke stunting kan, gizi, stunting, lahan, dan aplikasi daripada drip irrigation serta manajemen air yang lebih baik, kayak gitu kan. Jadi nanti SDGs-nya fokus ke solusi kamu aja, nggak perlu kayak semuanya. Oh iya Mas. Ya gitu aja. Jadi karena ini yang terakhir kan. Dengan mengadres solusi-solusi yang tadi kamu propose, diharapkan
indeks daripada gender equality-nya meningkat atau indeks daripada anak dan kesehatan itu meningkat misalnya kayak gitu. Tidak langsung berhubungan secara langsung ke penanganan dan perubahan iklim lagi. Itu aja. Terus tadi itu ada yang mengangkat isu yang sama loh, di mana ya? Mbak Maya ya. Mungkin Perubahan iklim sih. Rasa-rasa bukannya sama sampah. Ini sama dengan isu kelompok. kekeringan di NTT. Ya, ini persis sama seperti kelompok 1. Oke. Berarti mungkin yang isu Ada tiga kelompok ini sama ini yang membahas sama. tapi kalau yang isu yang di Ambon tadi lebih kayak temperatur, peningkatan temperatur. Ya. Ini kan lahan ya dan kekeringan. Jadi mungkin kelompoknya nanti kita reformat aja kayak ya berdasarkan isu ya, biar terus yang sampah semuanya jadi sampah satu, terus yang kekeringan jadi satu, gitu ya, biar lebih kuat. Ya nanti tugasnya Maya untuk menginfokan yang siapa-siapa yang tadi ambil isu yang sama. Itu aja sih Claudia. Jadi fokusnya kamu, advokasinya kamu adalah mendorong pemerintah untuk men-scale up ya, men-scale up lalu mereplikasi program yang baik. Case tadinya tadi kamu udah angkat gitu kan. Jadi nanti ditulis di PPT-mu yang ini lagi case tadinya apa, terus tujuan daripada solusi yang kamu, ini solusi ini kan cuma solusi ya, tapi tujuannya adalah pemerintah untuk mereplikasi, men-scale up inisiatif-inisiatif itu maupun masyarakat. Oke ya, ada pertanyaan? Nanti kalau pas proyek akhir, menurut Kak Dedi, ini enaknya dalam bentuk tulisan, diskusi atau apa? Iya, nanti terserah kelompok ini sih sebenarnya mau buat tulisan, seminar, atau diskusi. Nanti didiskusikan secara terpisah aja. Tapi kalau isunya sama, pendekatannya berbeda, mungkin kita bisa bagi. Misalnya kayak tadi kan lahan kering, tapi dia tidak ngomongin stunting dan gizi buruk ya, dia ngomongin apa ya? Ini ada yang berbeda ini dari tadi itu sampah, kekeringan. Enggak. Yang tadi dulu, yang kekeringan tadi dia ngomong soal kalau kasusnya Ambon, temperatur di perkotaannya meningkat ya kan. Kasus ini kan kekeringan yang menyebabkan lahan kering lalu produktivitas pertanian menurun dan akhirnya ujungnya ke stunting dan gizi buruk kan. Terus yang ada lagi satu tadi, Mayang ingat nggak ya? Ada satu lagi kekeringan juga, tapi aku lupa dia ngambil isu apa. Anyway, nanti di-compile aja isu-isunya, terus nanti kita redistribusikan aja, dijadiin satu. Claudia, ini Claudia ya yang NTT ya? Sama siapa? Itu sama Nur Ramadhani, sama Hedi. Dia kayak yang buat yang bagian NTT. Oke. Nah, udah ada gambaran belum nanti? Kira-kira mau nggak ini dijadiin final project? Menurut aku udah bagus ya, tinggal dipikirin kayak mau dijadiin apa ya? Dijadiin tulisan, mau jadiin seminar, udah ada belum? Atau nanti baru dibahas lagi? Baru dibahas sih Mas, tapi kalau mau dijadiin seminar, itu kebetulan di wilayah Nagekeo itu saya ada kenal sama LSM lokal yang khusus bergerak di bidang irigasi tetes, jadi mungkin bisa juga dijadikan narasumber. Tapi targetnya adalah perbanyak youth ya, perbanyak youth, anak muda dan setuju. Stakeholder. Jadi panggungnya itu adalah panggungnya Claudia gitu. Oh. Ya, Claudia dan teman-teman di sini.
kalaupun nanti akan ada panelis, menurut saya yang bisa dari Menanggap. LSM tersebut menanggap saja. Tapi ini adalah diskusi anak muda gitu loh. Oh iya ya, Mas. Nah, Ngerti, Mbak. Jadi kami kamu ingin mengangkat profil kalian gitu. Ya, mungkin kalau kamu bisa sediakan solusi yang lebih inovatif, kayak tadi aku bilang ya, pakai solar cell, DC aja lebih murah, dia nggak ada tagihan listrik lagi. Kan pompa itu banyak ya, setiap kali berapa menit dia naik ke atas, apalagi kalau pompanya bocor kabelnya, maksudnya kabelnya segala itu dia beberapa menit kan bunyi-bunyi terus menarik listrik. Nah, pompa itu salah satu alat di rumah yang penyebab kebocoran listrik paling banyak tanpa disadari oleh orang. Iya benar, Mas. Nanti dilihat studi kasus ada nggak sih? Kalau tidak salah GIZ punya proyeknya. Nanti di Google aja project GIZ drip irrigation solar power. Jadi itu bisa kamu pakai referensi. Jadi improving praktek yang ada, kayak gitu ya. Oke. Siap, Mas Dedi. Ya, by the way, ini kan Sampah sekarang. kelompoknya lumayan bervariasi alokasinya. Nah, dengan keterlibatannya nanti Claudia, Nur Rahmadani, terus kemudian Heni dan Dede. Ini ada yang dari Kupang, terus kemudian ada yang dari NTB, dan juga ada yang dari Sultra. Nah, kita libatkan tuh anak-anak muda dari masing-masing daerah, teman-teman kalian dilibatkan dalam diskusi ini. Kalau ada panelis, tadi kalau sempat bilang ada LSM yang kira-kira bisa kita ajak diskusi, monggo gitu loh. Nanti saya Kak Dedi dan Kak Mayang bisa fasilitasi. Impact. Iya, jadi fokusnya ke impact kepada perempuan, anak-anak muda gitu ya. Isunya. Nah kan kita yang ngomong kan perempuan. Ya. Oke ya, gampang. Nah, isunya udah mengerucut, tinggal diperbagus dikit lagi. Udah. Selanjutnya kan kalau mau persiapan, kalau bikin seminar kan berarti kita harus lebih buat PPT ya. PPT tambah dikit lah, poles dikit-dikit. Nanti kalau kamu firm dengan isu stunting, berarti bisa Karen itu yang dulu dia deliver gender dan inclusion. Karena dia kan banyak, tadi kamu sebut plan kan, dia orang plan lama, dia juga kerja di Child Fund, jadi beberapa inisiatifnya itu ya pekerjaannya dia dulu, jadi bisa dia bantu refine PPT kamu, dan tinggal di framing workshopnya tuh mau objektifnya apa kayak gitu kan. Objektifnya paling cuman increase awareness soal ini di anak muda misalnya kayak gitu kan. Kita kan nggak muluk-muluk merubah dunia. Iya. Sama mungkin mulai start untuk campaign di sosmed. Anak-anak muda itu kan identik dengan sosial media gitu ya. Iya. Itu juga bisa jadi satu opsi adik-adik ya. Bentar ya. Itu kira-kira dari Dede, Nur dan Heni ada masukan lain? Ada Siti juga ya, Anissa. Namanya Claudia udah baca-baca soal isu stunting. Mas, tadi Udah. agak keputus. Udah banyak baca-baca soal isu stunting. Kalau isu stunting kemarin sih sempat baca-baca sih, cuman karena sekarang kayaknya karena menjelang bulan imunisasi nasional, jadi kayak lebih ke imunisasi juga sih, Mas. Kalau isu stunting itu banyak ya. Kalau di Indonesia Timur itu ujung-ujungnya itu berakar pada pernikahan dini, ya kayak Agnes Monica. Jadi karena masih muda menikah, lalu belum terlalu paham soal nutrisi. Jadi pada saat hamil, kan stunting itu
8 bulan pertama itu penentu ya, nutrisi yang cukup untuk mencegah malnutrition. Itu satu. Jadi kurangnya pengetahuan, tapi akar masalahnya itu karena pernikahan dini. Dan itu tinggi di NTT. Lalu yang kedua, nutrisi. Karena banyak bahan-bahan yang sebenarnya ada di sekeliling kita ya, kayak sayur apa tuh namanya? Moringa, sayur singkong, tapi pengolahannya tidak apa namanya? Bervariasi sehingga nutrisinya tidak tercukupi. Nah, itu isu-isu kayak gitu tuh bisa diadres dengan bukan bisa diadres ya, relevan banget kan dengan anak muda kan. Kayak gitu. Nah, nanti itu ranahnya Mbak Rini, nanti dia yang lebih cerita lebih banyak. Siap, Mas. Oke. Mantap sekali. Siap ya. Kita pindah ke sampah. Nah, sampah juga banyak nih tadi nih. Nah, kayaknya relevan ya, sampah. Apalagi kemarin abis balapan banyak sampah. Oh iya. Kak Maya tutup lagi. Ini udah aku share, sudah. Ya, kalau tadi yang presentasi siapa ya tadi ya? Heni ya? Aku lupa. Anyway, yang presentasi sampah tadi siapa? Buat di Lombok. Saya, Kak. Ya udah. Bisa diskusi. Kamu tutup lagi. Oh. Alah. Aduh, besok-besok kasih ke Mayang aja lah. Nah, ini juga udah bagus. Sama sih kayak tadi ya. Kalau ini angle-nya lebih ke mengadvokasi pemerintah untuk enforce itu apa bahasa Indonesianya, Maya? Enforce. Mendorong. Ya, mendorong. Misalnya asumsinya udah ada peraturan daerah yang terkait dengan penggunaan single use of plastik itu kan. Terus konversi ke plastik-plastik ataupun bahan-bahan tas-tas yang lebih, oh my god, apa sih bahasa Indonesianya ini, yang lebih organik gitu kan. Peraturannya udah ada tadi, tapi tidak di-enforce oleh pemerintah. Akhirnya kebiasaan itu kembali lagi gitu. Jadi, tapi ujungnya at the end of the day adalah kesadaran dari masyarakat. Jadi ini udah benar, kesadaran dari masyarakat dalam membuang sampah maupun juga menggunakan single use of plastic bag kayak gitu. Aku pernah pakai tas IKEA ya, tas IKEA waktu aku ke Sumba. Terus aku ke pasar pakai tas IKEA yang biru tuh, tahu nggak? Saya diketawain sama orang-orang di sana, katanya kayak orang kampung. Jadi belum terlalu ya, belum terlalu isunya belum dapat. Mungkin kita hanya bilang nggak boleh menggunakan single use of plastic gitu ya, tapi kenapanya itu tidak terjawab di kepala orang rata-rata. Jadi meningkatkan awareness masyarakat soal impact daripada penggunaan single use of plastic itu. Apalagi plastik cuma sekali pakai buang, styrofoam sekali pakai buang, gitu kan. Nah, sasarannya siapa? Udah pasti sasarannya adalah small scale ya, UMKM ya. UMKM itu kan masih banyak yang pakai plastik. Jadi ini kompleks isunya kalau ngomongin plastik. Kemudian kamu taruh di sini solusinya adalah pengurangan. Ini udah bagus, pengurangan. Jadi tidak mengeliminasi, karena eliminasi agak masih susah ya, panjang ya. Terus pengolahan limbah plastik. Nah, pengolahan limbah plastik itu banyak inisiatifnya di Indonesia.
Ini nanti bisa di Google aja pengelolaan limbah plastik tuh. Ada satu di Gili Terawangan itu, ada satu, dulu dia alumni Australia jadi aku tahu. Ada juga di Jakarta banyak, di Tangerang banyak. Tapi tidak semua plastik ya bisa di recycle. Kemudian ya sosialisasi bahaya sampah plastik ini sangat ilmiah ya. Kayak 2 hari yang lalu kan ada tuh artikel terbaru yang dikeluarkan untuk pertama kalinya ditemukan partikel plastik di tubuh manusia ya. Itu kan sangat-sangat ilmiah banget karena masyarakat tidak jadi tubuh tidak bisa dilihat karena mikroskopik. Tapi mungkin kalau dikaitkan dengan sampah yang mencemari laut, kemudian dimakan oleh ikan dan segala macam, lalu kita makan ikan, mungkin lebih dekat. Jadi dicari hubungan yang lebih dekat ke target sasaran daripada solusi kita. Terus ya penerapan peraturan daerah dalam penanganan sampah lebih tegas. Penanganan sampah. Ini maksudnya apa ya? Penanganan sampah itu pengelolaan sampah ya? Enggak, penanganan sampah lebih tegas. Ini pemberlakuan aturan. Oke, berarti aturan berarti ya lebih ke manajemen sampahnya. Manajemen sampah dari rumah tangga ke TPA-nya gitu kan. Apa yang perlu diperbaiki dari situ? Collection-nya, pengambilan sampahnya yang lebih berkala, atau aplikasi pemilahan sampah pada rumah tangga, atau apa itu yang lebih actionable ya. Kalau peraturan at the end of the day cuman peraturan, tapi kalau nggak di-enforce kan sama aja kan. Jadi perlu actionable action. Jadi solusinya lebih dibuat lebih actionable ya. Kalau sosialisasi kan berarti udah jelas, memperluas informasi. Berikutnya melalui apa? Apakah melalui radio, melalui universitas, di tingkat desa, atau bagaimana? Gitu. Skala dan skopnya diperhatikan lagi. Sama sih kayak tadi di akses air bersih itu ya, skala dan skopnya dikerucutin. Itu aja sih dari aku. Terus memang di sini kan dia di tengah-tengahnya tuh menyoroti banjir ya. Banjir ini karena penumpukan sampah kan ya. Sama dengan siapa tadi ya isunya ya Maya? Ada satu kelompok yang Kelompok 3. Oke, berarti nanti bisa di merge terus pakai angle yang berbeda kali ya. Kalau kita mau merge mungkin beda juga ya kali, Det ya. Sebab banjir itu kalau kelompok ini itu melihatnya dari sampah plastik. Kalau yang sebelah itu banjir karena cakupannya juga cukup luas. Ada masalah Apa ya tadi? reboisasi. Kelompok Aku 3. lupa. Aku udah lupa. Iya kayaknya ngomongin itu mulainya cut-nya dari banjir ya. Iya. Kalau ini kan dari plastik ya. Mm-mm. Ya mungkin yang banjir ini terlalu luas nih. Sebenarnya banjir ini adalah ini kan pencemaran tanah, pencemaran air, lalu banjir. Mungkin yang impact sampai solusi ini dicoba disederhanain lagi deh. Kurang kesadaran masyarakat penggunaan plastik sehingga mereka buang sampah sembarangan. Kemudian yang berikutnya lagi sampah
sampah bertumpuk, lalu menumpuknya sampah, baru karena pencemaran tanah dan pencemaran air itu hasil daripada dua hal tadi. Jadi mereka in between. Dan solusinya baru yang ini. Tapi skopnya disederhanain. Impact-nya ya bisa banjir karena penumpukan tanah dan penumpukan sampah tadi ya. Salah satunya impact pencemaran tanah, pencemaran air, banjir itu impact-nya sama impact. Pencemaran tanah, kalau kita bicara pencemaran, banyak penyebabnya, bukan hanya banjir. Banjir itu sebenarnya hal yang berbeda dari pencemaran. Iya, makanya ini Pencemaran itu terjadi karena ada kontaminasi sesuatu gitu loh. Itu baru dikatakan pencemaran ya. Banjir is banjir. Banjir itu sesuatu kejadian yang memang menimbulkan dampak terhadap manusia dan memang melebihi daripada unexpected event lah. Ya, unexpected event lah. Tapi kalau pencemaran hal yang berbeda gitu loh menurut aku. Iya. Jadi banjirnya disejajarkan dengan pencemaran tanah dan iya betul. Tapi pencemaran tanah bukan akibat dari banjir. Jadi banjir itu disebabkan oleh karena kan logikanya penumpukan sampah, ya kan? Drainase yang kesumbat oleh sampah gitu kan. Lalu banjir misalnya. Kalau ada hubungannya dengan sampah, kalau reboisasi kan jauh lagi. Kemudian pencemaran tanah dan air dalam hal apa nih? Lebih konkretkan lagi deh. Kalau pencemaran tanah kan terlalu luas ya, pencemaran air. Mungkin di pencemaran tanah biasanya terkait sama penggunaan pestisida yang berlebihan tuh. Masuk ke dalam tanah kan, infiltrasi. Pencemaran air juga sama. Itu partikel plastik yang ya itu juga bisa ada di tanah dan air kan. Nah, ya. Atau solusinya berlebihan. Iya. Gimana? Itu aja sih diperbaiki. Sampah menumpuk. Baik, terima kasih. Iya. Udah clear kan ya, maksudnya banjir pencemaran tanah dan air bukan akibat dari banjir. Iya, Kak, makasih. Nanti dibikin sejajar aja itu. Itu memang hal yang berbeda. Oke. Nextnya apa lagi? NTT, NTB. Udah ya? Udah. Oke. Untuk yang di NTB ini kalimatnya aja yang dikonkretkan. Nah, nanti mau bentuk ininya dalam apa? Nanti didiskusikan ya. Kita balik diskusi grup lagi aja. Oke? Baik, Kak. Ya, cukup sih dari saya, Det. Oke. Minggu depan kita agak ada isu topik soal gender dan business case. Jadi ada relevan dengan beberapa yang tadi kayak nutrisi itu juga relevan ya. Karena kan business case di gizi dan segala macam itu ada hubungannya dengan perempuan. Jadi minggu depan sekaligus kita refine lagi deh semuanya. Mungkin dikumpulin ya, nanti diumumin aja di Telegram ya, Maya ya. Dikumpulin slide-nya hari ini semua? Enggak, maksudnya besok setelah diperbaiki kapan gitu. Boleh. Baru dari situ kita terus dikasih idenya sama dengan kelompok mana kayak gitu kan. Nah, jadi kedua kelompok itu mungkin ngobrol dulu. Ya kita bikin mini projectnya satu aja karena temanya sama misalnya kayak gitu. Temanya mungkin sama, angle-nya berbeda, nggak apa-apa. Oke. Ya. Good luck. Itu sih semua, adik-adik. Thank you ya semua.
Sama-sama, Ya, Kak. terima kasih banyak Mbak Maya, Mas Ya, Dedi, Mbak Maya. dan kita pakai link ini aja. Aku malas bikin link baru. Ya, Langsung live ini, Mas. Iya, live aja silakan. Oh iya, Kami mau lanjut meeting sebentar, sedikit aja. siap Mbak. bentar aku mau ke depan tutup pagar dulu ya. Tadi aku lupa tutup. Nur masih ada di sini. Kamu udah download belum? Udah baca belum? Udah kamu baca belum itu? Apa itu? Call-nya itu. Mana? Coba share di sini. Astagfirullahaladzim. Kan udah aku share di WhatsApp. Nggak ada. Belum aku baca sama sekali. Oh ini. Oke, belum baca. Baru lihat ini. Download dulu deh bentar, ada email dari ISR, WhatsApp dari orang ISR bentar. Apa ini dari USAID ya? Oke, sebentar aku share. Dah. Oke. Let me read. Lihat ke temanya, kan 30.000 sampai 10.000 sampai 25 ya. Lumayan ini. Tapi lama kali pun 24 bulan. Ya buat apa? 1 tahun aja. 24 bulan terus dia cuma kasih 10.000 sampai 25.000 siapa mau kerja. Eligibility, coba eligibility. Tapi ini bisa banget. Wime bisa. Udah sampai. Iyalah, kamu kan baru cocok gitu. Kamu minta 1 juta. Nah ini kan proposalnya tuh harus take place-nya tuh di sesuai yang kita sekarang ya, Eastern Indonesia lah. Jadi udah oke. Terus kemudian eligibility yang dibawa. Lihat. US, Indonesia, stop. Ya elah. Di atas. Dia tuh mengutamakan US Indonesia bilateral relationship program, ya sama lah ya, culture values perspective. Jadi mungkin kayak perusahaan kalau kita bikin internship program, perusahaan link, jangan bikin internship kayak link and match program aja gitu ya. Perusahaan yang kita cari itu sebisa mungkin US based, kayak Vena Energy itu US based kan, US kan ya? No, UPC, Amerika based. Vena itu Singapura kah? UPC.
Ya kayak gitu lah. Terus nanti kita cari terus. Aku rasa kayak 5 aja udah oke lah. Economic growth, bla bla, social issues, ya jelas lah. Harus STEM kan masuk. Oh, ada Media, art juga loh. ya STEM, STEM. Oke, media engagement. Lihat organisasinya, Bisa ini, bisa banget nih. lihat syarat organisasinya. Kamu cepet kali. Project that are, nah itu. The following types of project are not eligible. Ini yang nggak boleh. Science research project, ya oke. Project system fund enggak. For personal use enggak juga. Oke, masuk. Masuk kok women nih. Organisasi, syarat organisasi kayak fiskal, ada nggak syarat dia harus sudah diaudit dan segala macam kayak gitu. Funding instrument type, fixed grant award, active collaboration with the recipient, review project performance period, 2 years or less. Ini eligibility. Nah, kan registered, oke. Bisa. Including think tank dan civil society, NGO, organization with programming, experience, higher education institution. Bisa. Yang ketiga tuh, ada nggak kita? Application from organization that in, aduh, gak anak. Oh, Mbak Budi. Mbak Budi. Iya, Mbak Budi. Sip. Applications from organization. Berarti nanti nama Mbak Budi yang dipakai daftar ya? Tentu saja, namamu dibuang. Applications from organization that include alumni of, yes, Mbak Budi. Are highly encouraged, nggak apa-apa. Ini nggak mandatory, tapi highly encouraged kan. Berarti Mbak Budi. Nanti pasang namanya Budi Susilo. Cost sharing or matching. Providing cost sharing, matching, or cost participant is not only eligible factors. Other eligibility requirements. Enggak lah, ini biasanya ini. Application and submission information. So you clearly address all documents are English, all budget Excel document. All budgets are preferably submitted in Excel. Dia nggak punya ini ya. Format itu. All documents are formatted. A4. How to apply. Project summary. Requested amount. Kamu udah pernah apply untuk begini-begini di US Embassy? Boleh lihat ininya. Ya apply, tapi kan jutaan, bukan 10 ribuan kayak gini, beda lah. Mana coba ke bawah? Kan dia kasih format, daftarnya di mana? Aku lupa. Itu loh, mandatory form. Nah, klik itu. Udah ada, tinggal diisi-isi. Dia mau kayak AUSAID punya. Iya. Aduh, makan apa ya? Budget information for non-construction program. Restaurant for non. Kau ngomongin sama Mbak Budi, aku udah bilang sama dia. Kenapa ada dua ini ya? Hah? Ngomong di apa ini, Dad? Apa sih, sakit kepalaku nih, aku udah ngantuk. Application for federal assistance. Loh, kita yang mana dong? Kamu ini freeze layarmu, jadi apa yang mau lihat? Masa sih? Iya, parah kali internetmu. Sabar. Habis waktu tadi itu lebih banyak daripada kamu. Kamu itu ya ngomong, itu baru kau minta 15 menit. Kau saja ngomong sudah 30 menit sendiri. Alah. Tapi kamu, kalau itu kan ngomong kan ada gunanya. Kamu. Siapa yang minta 15 menit terlalu bosan? Orang dengar kau ceramahnya 30 menit. Bikin banyak cocok. share screen aja 20 menit. Itu baru mau minta 15 menit. Kau saja sendiri ngomong sudah 29 menit. Orang ngomong 1 menit. Dasar. Coba lihat ini. Yang mana ini kita ini? Yang mana aku download? Apa sih? Ini. Project narrative form. Bukan ininya, formnya. Yang mana mau diisi. Nanti aku coba-coba isi dulu.
Tadi kamu klik dari mana? Lah dari sini tuh, ini. Kamu ini tapi nggak ada yang nongol di sini. Jadi apa yang mau kulihat? Sakit kepalaku. Salah. Sabar. Kenapa begini sini? Oh, saya harus sharing screen ya. Oh, salah. Oke. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini ku klik ini loh, SF424. Ya cari SF 424. Masuklah dia di sini. Oh, ini. 424 itu, nah, itu benar. Ya. Cara ngisinya yang di instruction. Kelihatan. Dulu tuh aku kan pernah bikin grup ya, kamu. Aduh. Itu yang grup cuma ini. Kenapa dia please wait? PDF-mu nggak berfungsi. Hah? PDF-mu nggak berfungsi. Aduh, orang ISR mau meeting sekarang sama aku nih. PDF-mu Aduh, tunggu nggak dulu sebentar, kan setengah-setengah. Ini sedikit lagi, tunggu. Kan selesai dulu ini, Det. Suruh dulu menunggu jam 1 kayak. Sebentar, yang mana? Berarti yang ini saya klik. Salah. Kenapa sih ini? Coba kau yang ini. Oh, dia enggak bisa saya Mac or Linux. Kok dia enggak bisa ya? Coba STF. Enggak mau. Enggak mau, Det. Kau aja. Mau kulihat dulu syarat-syaratnya apa. Jadi biar langsung bisa ditulis toh. Kamu baca dulu ini, biar baca dulu dah. Terus diskusi sama Mbak Budi dulu. Mbak Budi udah tahu sih. A proposal narrative 3 pages maximum. Introduction to the organization applying. Oh, ini aja. Ini apa ini mandatory form? Maksudnya apa? Ini aku nggak bisa buka loh. Mandatory itu adalah form-form yang harus kamu isi. Nggak bisa aku buka ini. Coba nanti kau buka baru nanti kirim ke saya. Ya, Terus kamu baca dulu keseluruhan ini biar paham juga. Aku juga mau baca nanti. Introduction to the organization applying. Yang penting kan ini requirement organisasi sudah memenuhi ya. Sudah selesai ya. Terus kita pakai nama Bu Budi. Oke, selesai. Sekarang lihat yang dokumen, baca keseluruhan ini lalu cari dia maunya apa gitu. Dia maunya kayak gimana, 10.000 dan segala. Terus dia kalau nggak salah kasih contoh proposal deh. Dari siapa gitu. Baca. Sebentar. Nanti lalu baca dulu deh. Sebentar. Ini dia tadi mau fokus di mana ya? Tadi dia mau fokus di mana sih? Oh, academic dan professional lecture, seminar, event, science, technology, learning, instruction. Berarti kita masuk ke 3 ini, Det. Addressing environmental challenges, including how to tackle climate change ya. Kita mau masuk yang sini atau yang sini? Science and technology learning. Iya. Ya itu dia, nanti dilihat dulu program kita apa yang mau kita propose. Kan pakai program kita ya. Udah ini aja yang kelompok yang sudah kita bina sekarang. Ini kan example, contoh. Berarti kan kita pakai semacam kayak bridging ya, link and match. Bridging dari pre-course kita ke apa tuh namanya, perusahaan-perusahaan. Gini dulu deh, lu baca dulu lah. Aku juga belum baca semuanya. Yang penting tadi nggak cocok kalau kita mau link ke perusahaan lo sebenarnya ini. Ya dibaca dulu utuh, baca setengah-setengah ya nggak mungkin lah. Aku kan baru baca requirement-nya aja. Sekarang kan topik dan segala macam itu harus baca baik-baik. Dia maunya apa. Nggak boleh skip, baca dari atas ini. Ya, oke lanjut ya. Aku mau mandi. Oke. Yuk. Mati ya. Yuk.